Channel ini adalah tempat kita membaca novel dengan cara yang santai dan asik. Kali ini kita akan membaca novel berjudul Magic Chef of Ice and Fire, bercerita tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Rong Nianbing. Mempelajari teknik sihir dan memasak secara bersamaan, akankah Rong Nianbing akan menjadi dewa emosi? Dan menjadi rekan Tang San sekaligus guru dari menantu Tang San di alam dewa. Jika kalian suka novel ini jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe itu gratis loh, tidak akan mengurangi pulsa Anda. Terima kasih. Magic Chef of Ice and Fire. Bagian ke-7. Pikiran normal Nianbing telah kembali, ia mengabaikan serangan sebelumnya pada dirinya sendiri, dan memberitahu wanita cantik itu. Bibi, kau benar-benar mirip ibuku, aku. Ketika dia mengatakan ini, Nianbing tidak bisa menahan diri untuk meneteskan air mata lagi. Wanita cantik itu menghibur. Nak, jangan menangis. Jika kamu mau, Bibi akan menjadi ibumu. Sifat keibuannya membuatnya tanpa sadar berkata, dan ketika dia berbicara, dia menyadari bahwa dia agak terburu-buru. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini, tetapi, dalam kapasitasnya, bagaimana dia bisa menarik kata-katanya jika dia telah menyatakan sesuatu? Nianbing menatap Caji. Tiba-tiba dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, terima kasih Bibi, tetapi Anda bukan ibuku, saya tidak dapat menerima belas kasihan Bibi." Ada sedikit ketekunan yang kuat di matanya. Hati wanita cantik itu terguncang, anak ini sangat cerdas dan memiliki kemampuan, dia akan menjadi hebat setelah dia dewasa. Wanita cantik itu mengambil kartu giok dari sakunya dan meletakkannya di tangan Nianbing. Seraya tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Kami juga memiliki kesempatan untuk bertemu. Kartu giok ini adalah tanda dari Bibi, dengan nama Bibi. Jika Anda berada di Kekaisaran Oran di masa depan, apapun masalah yang Anda miliki, giok ini berguna untukmu, jika kamu menunjukkannya." "Bu, bagaimana kamu bisa memberinya kartu Tianhua? Sedangkan aku telah meminta agar ibu memberikannya berkali-kali kepadaku." Wanita kecil yang cantik itu menggerutu. "Jika bukan ibu yang ada di samping, aku akan merebutnya." Merek kartu giok mulai menghangat, dan tampaknya ada aliran udara lembut yang dimasukkan ke dalam tubuh di sepanjang telapak tangan, membuat tubuh sangat nyaman. Di mata Nianbing, ada cahaya yang indah dan memberikan rasa khusyuk, setiap orang tidak akan menyangkalnya. "Terima kasih, Bibi, Anda orang yang sangat baik." Caji sangat takut wanita cantik itu secara tidak sengaja membuka segel hipnotis dan membawa Nianbing. "Nyonya, kita harus bergegas, kita akan pergi dulu, terima kasih atas perhatian Anda untuk anak ini." Caji menarik Nianbing, berjalan menuruni pohon besar, mendorong gerobak kayu di sepanjang jalan menuju kota Snow Ice City. Setelah mereka berangkat, Kapten Angin berjalan ke sisi wanita cantik itu, berbisik. "Nyonya, kartu Tianhua Anda berikan kepada orang biasa ini, sepertinya ada sesuatu yang salah. Saya khawatir Tuan Alex akan..." Wanita cantik itu mendengus dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Pernahkah kamu melihat seorang anak biasa yang hanya bisa memberikan sihir tingkat rendah di masa remajanya? Aku punya firasat bahwa anak itu akan dapat membuat namanya di daratan di masa depan. Kapten Angin, saya sarankan kamu harus mengurus diri sendiri, makan sesuatu dan bersiap-siap untuk berjalan. Bergegas, kita kembali ke kereta untuk beristirahat." Sambil memegang tangan putri, dengan cepat dua wanita ini menghilang di balik tirai kereta. Kapten Angin terdiam, tetapi tidak memiliki ketidakpuasan. Matanya jatuh ke bawahan yang kehilangan pedang. Dia berjalan menghampirinya dalam beberapa langkah dan berkata, "Serahkan bulu-bulumu." Kesatria itu terkejut dan ada ketakutan. "Kapten, aku..." Kapten Angin bertindak lebih dingin dan mengulangi, "Serahkan bulu-bulumu, aku tidak ingin mengatakan yang ketiga kalinya." Kesatria itu tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, yang berharga dengan berat mengambil bulu cian sepanjang 30 cm dari dada dan menyerahkannya kepada Kapten Angin. Kapten Angin berkata dengan dingin, "Kamu telah kehilangan pedang karena seorang anak. Kamu telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi ksatria bulu perak. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, kamu akan menjadi ksatria biasa dan kembali berlatih, mengambil kembali bulu hijau, kembali ke grup. Apakah Anda tidak menerimanya?"
Kesatria itu menundukkan kepalanya dan melihat jejak samar pedangnya pada baju besi perak. Menerima, Kapten. Kapten Angin menatap kesatria lain dan berkata, "Kamu semua harus tahu apa yang kamu lakukan, menjaga martabat kesatria, lebih baik daripada mempertahankan hidupmu sendiri. Mulai sekarang, semua orang akan berusaha lebih keras. Dengan semangat 100%, jika melakukan kegagalan hal yang sama akan terjadi dan hukumannya akan lebih berat." Percakapan dengan wanita cantik itu meneguhkan sosok kuat sang ibu di jantung Nian Bing, yang tampaknya jauh lebih sunyi dari biasanya. Saya sangat khawatir dengan apa yang dia ingat. Saat berjalan, dia mengatakan sesuatu yang menarik tentang pengalamannya sebelumnya. Lagi pula, dia masih anak-anak. Setelah beberapa saat, dia pulih dari kesedihan dan mencoba melihat kartu giok di tangannya. "Guru, Bibi memberi saya kartu giok ini." Ketika dia pergi membawa kereta, Nian Bing meletakkan kartu giok ke dalam saku bajunya. Kartu giok memiliki aura napas yang tidak dapat dijelaskan, dan rasanya hangat. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia merasa sangat tenang. Kartu giok tidak besar, berbentuk persegi panjang, panjang sisi panjangnya sama dengan jari kelingking Nian Bing. Seluruh kartu giok ini berwarna putih susu, dan membawa rasa hangat. Bagian depannya diukir dengan bentuk phoenix tampak seperti hidup, dan mata phoenix dihiasi dengan permata merah kecil. Seluruh kartu giok memainkan sentuhan akhir. Ada lubang kecil di atas kartu giok. Lubangnya kecil dan seragam, dan sepertinya itu hanya bisa melewati utas benang. Kabut putih samar muncul di seluruh kartu giok, jika tidak hati-hati dilihat di bawah sinar matahari, sulit untuk melihat. Caji memandang Nian Bing, dengan segera meninggalkan orang-orang itu. Dia tidak memperhatikan bahwa wanita cantik itu memberikan sesuatu untuk Nian Bing. Pada saat ini, ketika dia melihat kartu giok, mantan koki hantu itu terlihat sangat terkejut. Sebagai orang yang mengetahui betapa pentingnya kartu giok itu, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Bulan di bulan memiliki air mata, dan langit biru yang hangat dan batu giok sedang naik. Ya Tuhan, harta karun ini begitu jelas, ini jelas Hetian Baoyu yang terkenal. Wanita itu terlalu murah hati. Nian Bing berkata, "Guru, apakah Tian Baoyu sangat berharga?" Caji mengambil kartu giok dari tangan Nian Bing dan dengan hati-hati melihatnya dan memujinya. "Tentu saja ini sangat berharga, dan ini bukan Hetian Baoyu yang biasa, dan itu adalah batu giok Hetian Baoyu yang paling langka. Dulu aku punya teman. Selama berbisnis batu giok, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa batu giok Hetian Baoyu adalah yang terbaik di antara batu giok. Esensinya, karakternya seperti gelatin, keras dan halus, tebal dan hangat, dengan membawanya dapat mengusir setan dan bermanfaat bagi orang-orang. Kartu giok ini menunjukkan keindahannya. Apakah Anda melihat kartu giok ini? Bukankah mereka dengan karakteristik ini? Ditambah ukiran indah di atas, memang harta yang luar biasa. Memakainya dapat membuat pikiran orang stabil, baik, benar-benar hal yang baik. Ketenangan pikiran dan fokus pikiran sangat penting bagi seorang koki." Ketika Caji berkata, dia membalikkan kartu giok dan melihat bagian belakangnya. Caji melihat 3 karakter kuno di belakang. Ini seharusnya menjadi nama wanita itu. Benar saja, tampaknya wanita itu memiliki posisi yang besar. Nian Bing tersenyum dan berkata, "Bibi ini benar-benar orang baik. Ketika saya belajar memasak di masa depan, saya harus memintanya untuk mencicipi makanan terbaik saya." Caji memikirkannya sejenak, dan mengembalikan kartu giok kepada Nian Bing, berkata, "Ayo, setelah sampai di Ice Snow City, aku akan membelikanmu tali merah dan mengalungkannya di lehermu, sehingga giok ini melekat di kulitmu." Fungsinya secara bertahap akan terasa. Keduanya terus bergerak maju. Mereka hanya berjalan pelan, dan ada langkah kuda dari belakang. Ketika mereka berbalik, itu adalah rombongan wanita cantik yang memberikannya kartu giok tadi. Namun, kali ini mereka tidak berhenti. Saat berpapasan, Nian Bing menyaksikan dan mengarahkan pandangan mereka pada kereta itu. Mereka melihat tirai perlahan terangkat. Dengan semangat, Nian Bing memandangnya dengan tatapan serius. Ketika Nian Bing ingin menyapa, tim kuda sudah berlari 100 meter jauhnya. Melihat wajah tidak puas di wajah Nian Bing, Caji tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Lihatlah gadis kecil itu. Meskipun identitasnya berbeda, tetapi mungkin tidak ada peluang di masa depan. Tunggu sampai Anda dewasa." Nian Bing berkata, "Guru,
Saya hanya melihatnya, jadi sikapnya mungkin membuat orang benci. Caji tersenyum. Takdir bertemu jalan. Mungkin, ketika Anda bepergian ke kerajaan orang, Anda akan benar-benar bertemu dengannya. Tidak terlalu dini, ayo pergi, sepertinya, kita akan tinggal di kota selama 1 malam. Ice Snow City, kota terbesar kedua di Ice Moon Empire. Melihat dari jauh, tembok kota setinggi puluhan meter, lebar dan vertikal, meskipun tidak mengesankan, tetapi seluruh penjaga kota berdiri di sana, memberikan perasaan yang sangat tenang. Sungai Azure melewati sisi barat Ice Snow City. Seluruh kota besar ini dibangun oleh sungai dan mengambil manfaat dari airnya. Meskipun tidak setenar ibu kota kekaisaran Ice Moon, kota Ice Moon di sebelah menara es, sudah pasti menjadi pusat ekonomi kekaisaran. Ice Moon. Salah satu dari banyak kamar dagang yang besar berada pada kota es dan salju, seluruh kota ini memiliki populasi jutaan dan dekade yang damai, menjadikannya makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nianbing dan Caji masuk dari gerbang utara Ice Snow City. Orang-orang biasa seperti mereka berpakaian dan terlihat biasa-biasa saja. Lusinan tentara di pintu pertama tidak akan memberikan pertanyaan dan dengan mudah memasuki kota. Begitu saya memasuki kota, ada perasaan yang berbeda. Hutan bunga persik seperti surga di dunia, dan kota yang tertutup salju adalah pemandangan yang ramai. Boulevard ditaburi dengan batu biru. Di kedua sisi jalan, ada berbagai toko, dan suara-suara tidak ada habisnya. Saya sudah di sini sejak saya setahun yang lalu, tetapi dulu saya punya hari yang tenang. Saya benar-benar tidak terbiasa ketika saya memasuki kota. Guru, apa yang kita beli sekarang? Tanya Nianbing. Caji berkata, kali ini kita harus membeli banyak barang, beberapa karung beras dan kemudian beberapa rempah-rempah yang baik. Oh, ya, saya harus membelikan Anda sebuah pisau yang bagus. Setelah beberapa hari, kamu harus mulai belajar memasak. Pisau koki adalah hal yang paling penting seperti pisau samurai. Hanya pisau yang bagus yang bisa membantu masakanmu sepenuhnya. Untungnya, saya bisa membeli pisau yang bagus dengan permata ajaib, sehingga Anda bisa menggunakan sihir untuk memotong bahan dengan lebih baik. Saya tidak tahu koki lainnya. Pokoknya, peralatan dapur yang paling penting bagi saya adalah pisau. Saya akan membeli pisau untuk diri saya sendiri, dan saya senang ketika mendengarnya. Bagus, Guru, akhirnya saya bisa berhenti menggunakan kapak. Anda harus membelikan saya yang bagus, tetapi saya tidak punya uang. Apakah guru memiliki uang? Caji berkata, apa katamu? Gurumu tidak punya uang. Saya adalah koki hantu dulunya. Bahkan jika saya menggunakan uang beberapa tahun terakhir saya masih bisa membayarnya. Kalau tidak, mengapa saya harus menghabiskan hari-hari saya di hutan persik? Saya memilih di sana karena saya ingin tenang. Nianbing tersenyum. Siapa yang mengatakan, guru masih memiliki uang? Lalu pisau dapur seperti apa yang guru gunakan? Saya biasanya tidak melihat sesuatu yang spesial. Caji menghela nafas dan berkata, saya telah menyimpan pisau saya. Karena saat ini saya bukan koki hantu, bagaimana saya bisa membiarkan pisau saya digunakan? Jika masakan Anda dapat memenuhi harapan saya di masa depan, mungkin saya akan memberikannya kepada Anda. Ayo, jangan pikirkan pisauku, bahkan jika itu pisau yang bagus, kamu tidak bisa memainkannya sekarang. Ayo beli beras dan bumbu lainnya. Sekarang, Caji membawa Nianbing melewati jalan kecil untuk memasuki kota es. Gerobak kayu yang didorong penuh dengan barang-barang, beberapa makanan yang diperlukan, bumbu dan kebutuhan sehari-hari. Saya membeli banyak, dan bahkan membeli beberapa set pakaian untuk saya dan Nianbing. Dia tidak akan melupakan janjinya untuk membelikan Nianbing tali merah. Sekarang, kartu giok telah melekat di lehernya. Giok hangat menempel di dadanya. Kehangatan yang samar membuat Nianbing merasa sangat nyaman. Mendorong gerobak yang semakin berat, Caji melihat Nianbing yang mengeluh. Guru, saya lapar, mari membeli sesuatu untuk dimakan. Memperhatikan tubuh yang gemuk ini, dia tersenyum dan berkata, kamu sangat gemuk, tidak ada artinya makan. Baiklah, kebutuhan kita hampir seluruhnya sudah dibeli, ayo, mari kita cari rumah untuk tinggal dulu. Makan malam, aku akan mengajakmu keluar malam hari untuk melihat apakah ada pisau yang cocok. Caji dan Nianbing menyusuri jalan yang panjang, menunjuk ke penginapan dengan sebuah toko kecil di depannya.
Guru, di sana, saya benar-benar tidak kuat lagi bergerak. Caji menatap Nian Bing dan mengangguk. Ya, saya dulu tinggal di sana. Meskipun lingkungannya biasa-biasa saja, tapi masih bersih. Penginapan itu dinamai penginapan hidup. Caji dan Nian Bing mendorong gerobak ke pintu masuk penginapan. Seorang pelayan tiba-tiba menyapa. Tertawa dan berkata, "Tuan, apakah kamu ingin tinggal di sini? Kami memiliki semuanya di sini, kami juga menyediakan semuanya sepanjang hari, 12 jam air panas, harganya wajar." Caji berbicara sedikit tidak sabar. "Oh, jangan bicara omong kosong, pertama-tama bawa gerobak ini ke halaman, kita akan tinggal di sini." Berjalan ke penginapan, Caji mengajak Nian Bing menuju meja penerima tamu. "Beri kami kamar standar, dengan 2 tempat tidur." Pelayan di belakang meja terlihat biasa-biasa saja, berusia 18 atau 19 tahun, sedikit tersenyum, berkata, "Harga sehari adalah 1 koin perak, silakan bayar dulu." "Tunggu sebentar, minta 2, Nian Bing mengatakannya sedikit keinginan. Caji terkejut. "Apa yang kamu inginkan 2 kamar?" Nian Bing cemberut. "Guru, Anda biasanya tinggal di sebelah saya, dan dengkurannya sering mengejutkan saya. Jika kita 1 kamar, saya tidak bisa tidur. Kita harus kembali besok." Guru menyedihkan, "Saya punya tubuh yang perlu saya istirahatkan." Dengan wajah tuanya, Caji mengambil 2 koin perak dari lengannya dan menyerahkannya kepada pelayan. "Lalu 2 baik-baik saja. Apakah panggilanku sangat keras?" Pelayan itu mengambil koin perak dan memaksakan dirinya untuk membiarkan dirinya tertawa. Pengaturan tuan dan tuan muda adalah 2 kamar yang berdekatan. Caji memeriksa kunci pintu yang diserahkan oleh pelayan dan berkata kepada Nian Bing, "Apakah kamu tidak lapar? Mari kita makan di sini saja." Restoran penginapan kecil, hanya 100 meter persegi, ada lebih dari selusin meja yang tertata rapi, seperti kata Caji, meskipun tidak mewah, tetapi masih cukup bersih. Pada saat ini, itu bukan makanan. Restoran itu sangat bersih. Caji memperhatikan Nian Bing dan duduk di meja di jalan yang menghadap restoran. "Dari sini, Anda dapat melihat pemandangan ramai di jalan di luar." "Tuan, apa yang akan Anda dimakan?" Seorang pelayan datang kepada mereka dan bertanya dengan malas. Pakaian sipil seperti Nian Bing dan Caji secara alami tidak bisa menarik perhatiannya. "Periksa pesanannya, 4 sayuran, sepanci bubur, lalu beberapa acar." Tatapan menghina melintas melalui mata pelayan, dan bahkan pesanan itu terlalu malas untuk diingat. "Tunggu, datanglah nanti." Nian Bing sangat terkejut sehingga pelayan itu pergi, dan Nian Bing berkata, "Guru, tidak. Anda baru saja mengatakan bahwa seberapa kaya Anda. Bagaimana Anda bisa begitu miskin sekarang? Bagaimana Anda bisa makan cukup?" Petik 2. Caji memberikan tindakan yang sulit dipahami. "Bodoh, apakah Anda pikir saya bisa makan hal-hal ini di luar? Saya sudah makan hidangan yang saya buat, dan kemudian makan hidangan di restoran kecil biasa ini, untuk memastikan bahwa Anda segera meludahkannya." Nian Bing mengabaikan keraguannya. "Guru, saya tahu Anda adalah koki hantu, dan Anda tidak perlu meremehkan orang lain. Bahkan jika Anda tidak memiliki makanan lezat, itu tidak akan terlalu buruk. Jika tidak, bagaimana orang menjadi koki?" Caji tersenyum aneh. "Jangan percaya, maka, kita akan memiliki 2 sayuran hijau. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Jika tidak ada kesenjangan besar dengan koki biasa, mengapa saya mendapatkan juara 5 kali Dewa Dapur berturut-turut?" "Juara, saat ini, aku memanggil pelayan dan menambahkan 2 sayuran hijau." Meskipun sikap pelayan tidak terlalu baik, tetapi sayurannya enak, roti kukus dan bubur sudah jadi, dan mereka akan segera dihidangkan. Dengan rasa lapar, segera Nian Bing tidak percaya pada rasa tidak enaknya makanan. Nian Bing memasukkan sumpit besar dan sayuran ke mulutnya. "Wow, hei, hei, hei." Sebelum dia mengunyah 2 kali, sayuran semuanya dimuntahkan. "Apa ini? Sulit untuk dimakan, semuanya berminyak. Ketika digoreng, minyaknya pasti tidak panas. Apinya kecil, dan itu tidak dimasak. Aroma dari wajan itu sendiri tidak keluar sama sekali. Garam dan penyedap rasa sangat banyak, itu mengerikan." Caji tidak menertawakan Nian Bing, tetapi mengangguk puas. "Ya, sepertinya Anda tidak sia-sia belajar dengan saya tahun ini.
Kekurangan hidangan ini pada dasarnya sudah Anda katakan. Lihat Anda masih memiliki beberapa bakat, hari ini guru akan membantu Anda. Pelayan.